Selamat siang pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada. Saat ini kami masih berada di Kampung Badut, Madjayapura, Kota Malang. Tepatnya di kegiatan belajar ya, PAUD pendidikan anak usia dini. Di sebelah kanan saya ada seorang ibu guru yang sudah siap mengajar, bahkan sudah mengajar beberapa lama ya, sebelum di sini maupun saat ini, yang dengan ikhlas menjadi guru, menjadi orang yang sangat dirindukan oleh anak-anak ya, dalam membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Untuk lebih jelasnya kami persilakan Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Justin. Selama ini bekerja di PAUD Alam Literasi Budaya Anak Madjayapura. Baik Bu, semoga dengan adanya pendidikan anak usia dini belajar di alam ya, atau PAUD alam ini nanti akan memberikan warna yang beda. Belajar itu kan rata-rata di dalam gedung ya Bu, tapi ini memang unik ya, di beberapa tempat di Kota Malang maupun di luar Malang itu sudah ada sekolah-sekolah alam, baik PAUD maupun TK. Tujuannya ya mungkin lebih lebih alamiah dan otak ini lebih refresh. Mungkin kira-kira begitu ya Bu? Iya benar. Kami memang selama pandemi ini dan untuk seterusnya kami akan tetap di alam terbuka, karena anak-anak akan mengenal banyak hal, memahami banyak hal untuk belajar. Karena di PAUD itu sebenarnya belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Jadi apapun bisa untuk sebagai tempat untuk belajar. Itu. Ya, benar sekali Ibu. Jadi dengan belajar di alam ini nanti peserta didik akan lebih suka atau lebih mengenal lingkungannya. Untuk praktek-prakteknya itu nanti kan mungkin bisa disiapkan ya Bu. Ayam itu apa? Kalau digambar itu kan ada ayam, terus nanti ada kakinya, ada matanya. Tapi kalau ada hewan ayamnya kan lebih tahu. Terus ada ikan itu apa? Kebetulan di sini kan juga ada sungai. Sungai itu apa? Lah di sini udah ada pohon kan, demikian ya Bu. Iya benar. Jadi anak mengenal langsung bendanya, jadi tidak cuma sekedar gambar. Kalau gambar itu membayangkan dulu itu bagaimana bentuknya. Kadang-kadang anak sekarang kan untuk melihat bendanya langsung itu kan jarang. Jadi seperti apa ayam, seperti apa bebek, seperti apa pohon, itu pohon apa, itu anak-anak jarang untuk mengetahui. Nah, dengan adanya PAUD alam ini, harapan kami sebagai pendidik, anak-anak bisa mengenal langsung, mengamati langsung, jadi bisa berinteraksi langsung dengan apa yang jadi untuk belajar hari ini. Iya Ibu. Jadi perjuangan Ibu luar biasa sekali. Kalau boleh tahu Ibu ini menjadi seorang ibu atau ibunya arek-arek ibunya peserta didik ini sejak kapan, sebelum Ibu juga membantu pendidikan di sini? Saya mulai menekuni bidang pendidikan ini khususnya untuk PAUD itu sebenarnya sejak masa muda. Istilahnya begitu lulus sekolah saya senang dengan anak-anak, terutama anak-anak kecil-kecil gitu. Kemudian serius untuk menekuni ini mulai tahun 2005 hingga saat ini. Jadi saya lebih senang dengan anak-anak, karena anak-anak itu begitu polosnya, mereka apa adanya. Jadi itu yang membuat saya tuh senang dengan mereka. Dan untuk kegiatan apapun itu anak-anak bisa belajar bersama. Ya, luar biasa ya, Ibu ini ya. Bagaimana Bu? Tentu ada hambatan-hambatan atau kesah seorang ibu yang mengajar anak-anak kecil supaya nggak ramai, itu perlu dicubit atau perlu disayang atau gimana Bu strategi Ibu dalam mendidik anak-anak? Nah, masalah ini biasanya saya ya itu pendekatannya ya dengan dipuji, bukan dengan hukuman ya, tidak, tetapi dipuji. Ayo diberikan semangat istilahnya tuh. Jadi anak-anak supaya istilahnya
supaya mereka enjoy dulu, senang dulu, bahagia dulu bersama gurunya. Jadi supaya ketika ada hambatan itu tidak menjadi suatu kendala dalam belajar. Kalau sudah senang ini kan pasti anak-anak semangat. Kalau pendidikan agak keras ya seperti zaman Belanda akhirnya lari kan, seperti itu ya Bu. Kalau zaman dulu saya sekolah itu kan kukunya kalau panjang dipukul pakai penggaris. Kalau sekarang mungkin sudah beda ya Bu ya. Kalau dipukul mungkin malah nanti anaknya lari atau orang tuanya nggak terima ya, seperti berita-berita di media massa kan seperti itu. Tapi ibu mempunyai hati yang tulus untuk mendidik anak. Ibu sudah mulai muda sampai sekarang mendidik ini, jenuh nggak? Terus bayarannya bagaimana? Ya jenuh sih tidak Pak, karena apa ya, anak-anak itu begitu menggembirakan gitu loh. Kepolosannya itulah yang menyemangati saya, menjadi suatu hiburan ketika mereka dengan kepolosannya. Ya kalaupun toh ada nakal dikit-dikit ya itu namanya dunia anak-anak ya, tapi secara umum mereka sungguh amat membahagiakan bagi saya itu. Di finansial Bu bagaimana, cukup? Ya untuk saya cukup Pak, karena intinya hanya saya syukuri apa yang saya terima. Kalau misalnya orang bilang kurang, saya akan tetap itu bersyukur menjadi satu kelebihan, menjadi cukup. Kalau toh misalnya tidak akan pernah berkekurangan, kalaupun toh lebih itu juga tidak akan berkelebihan, istilahnya cukup untuk saya. Pemirsa, demikian pendapat Ibu Guru PAUD ya. Kalau mau mensyukuri berapapun ya bisa cukup ya, karena namanya guru ini perjuangannya luar biasa. Satu huruf itu kalau tidak salah 1000 Bu pahalanya. Lah Ibu ini mulai SMA sampai sekarang sudah berapa huruf yang diajarkan ya. Nah, ini tentu pahalanya sangat besar ya. Meskipun di dunia ya, Allah akan memberikan kecukupan dengan rezeki yang tidak disangka-sangka dari yang lain. Lah inilah keberkahan namanya. Maka Ibu masih kerasan menjadi seorang pendidik ya, dengan jiwa yang tulus. Ibu ini muridnya kelihatannya antusias ya, saya tadi melihat pembelajaran. Iya, memang mereka sejak awal semangat untuk belajar bersama, bermain bersama dengan teman-temanan, satu mengenal satu dengan yang lain. Meskipun dalam lingkup yang sama, mereka kan jarang untuk berkumpul bersama, bermain bersama dan belajar. Ya mereka sangat bersemangat menyanyi, belajar. Ada yang beberapa yang malu-malu untuk bicara. Hari ini begitu menyenangkan bagi saya, membanggakan bagi saya, karena ada yang mulai untuk mau bicara. Itu kadang-kadang anak-anak kan tidak mau diajak omong ya, istilahnya begitu. Ini PAUD-nya kan masih baru ya Bu, istilahnya terbilang baru di Madhyapura ya, di Kampung Badut. Nah, ini yang sekolah anak-anak sekitar sini saja atau ada yang lain, bahkan nanti ke depan kan bisa menyebar pamflet atau brosur ya, supaya dari luar lingkungan sini bisa sekolah sini. Apa demikian Bu? Harapan kami tidak hanya lingkup kampung wisata Badut Madhyapura saja, jadi bisa ke seluruh Kota Malang ini. Jika berkenan untuk mempercayakan anak-anaknya kami didik dan kami dampingi, itu harapan kami ke depan. Jadi tidak hanya cuma sekedar anak-anak warga kawasan kampung wisata Badut saja. Ya, demikian pemirsa, jadi para pemirsa yang putra-putrinya belum sekolah ini kemungkinan kan masih bisa ya Bu untuk masuk ya tahun ini, dan nanti usia cukup tahun depan ya, tahun depan bisa masuk. Tidak hanya menerima lingkungan Kampung Badut Madhyapura, tetapi di sekitarnya bahkan agak jauh pun bisa. Supaya apa? Supaya pembelajaran alam tadi bisa berkembang, dan nanti Bapak Ibu yang punya putra-putri bisa langsung mendaftar di sini ya, di Madhyapura.
Ibu, tentu saja kegiatan pembelajaran itu kan ada materi-materi. Materi yang disampaikan ke peserta didik ini apa saja, Ibu sebagai gurunya? Ya, materinya kan sudah ada di dalam program kurikulum yang di PAUD. Karena PAUD itu mulai 0 sampai 6 tahun. Jadi programnya sudah ada di dalam 6 PP, yaitu norma agama, kemudian bahasa, kognitif, pengetahuan ya, mengenal pengetahuan, kemudian seni, lalu fisik motorik. Itu 6 PP itu diajarkan setiap hari, jadi berkesinambungan begitu. Demikian pemirsa, semoga apa yang disampaikan Ibu bisa bermanfaat. Ibu punya keinginan atau cita-cita PAUD ini bagaimana ke depannya? Harapan kami, cita-cita kami agar semakin berkembang dan banyak diminati masyarakat, khususnya Kota Malang. Karena pendidikan anak usia dini itu sungguh-sungguh diharapkan untuk diajarkan, istilahnya untuk bermain bersama, belajar bersama di alam itu terutama. Terima kasih. Terima kasih Ibu yang sudah bersedia wawancara dengan Pagak TV. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi, PAUD ini maksudnya, dan masyarakat pada umumnya yang punya putra putri yang belum sekolah supaya bisa sekolah di PAUD Alam ini. Saya yang bertugas, Bang Kumis Uki, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di acara Dunia Pendidikan. Selamat siang, Pagak TV, pancen apik gak adek komen.